Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kali ini bersama saya Dedi Rahmawan di acara Mojok Tokoh. Tribuners, sebagaimana kita ketahui, tahun ini masa jabatan 101 kepala daerah di Indonesia akan berakhir. Dan 76 diantaranya merupakan bupati wali kota. Nah, di Provinsi Jambi ada 3 daerah yang kepala daerahnya berakhir pada bulan Mei ini. Muaro Jambi, Sarolangun, dan Kabupaten Tebo. Nah, untuk itu bersama saya sudah hadir Wakil Bupati Muaro Jambi, Pak Bambang Bayu Suseno. Siap, Mas Dedi. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf lahir batin, suasana Lebaran. Siap, maaf lahir batin, Tribuners. Apa kabarnya? Pasti masih dalam suasana Lebaran, masih halal bihalal masih. Oh ya, jalan silaturahim. Ya tentunya ya. memang bersama-sama melepaskan kerinduan karena memang 2 tahun ini agak terbatas silaturahim. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Wakil Bupati Muaro Jambi untuk kehadirannya. Sama-sama. Ini yang kedua ya. Siap. Yang kedua di Tribun Jambi. Oh ya, kemarin silaturahim peresmian ya. Ya, ulang tahun. ulang tahun Yang ke-12. Peresmian ulang tahun ya. Oke. Ya. Oke, Pak Bupati, kita akan berbicara mengenai masa jabatan. Oke. Ini tinggal menghitung hari ya. Oh ya, begitu berarti. Jadi jam menit per menit ya. Per tanggal 22 Mei sudah selesai. Dan Mei, tentu 5 tahun ya bukan hal yang sebentar, ya. Tetapi tidak terasa juga bisa dilewatin dengan 5 tahun ini. Tahunnya. Ya macam-macam. Macam-macam ada dinamikanya. Oh ya, 365 hari kali 5 tahun, ada 1825 hari, dan itu tiap hari berwarna. Kalau permen itu manis asam. Iya. Oke. Pertanyaan saya, enak nggak Pak jadi wakil bupati? Ya tentu menjadi wakil adalah pilihan ketika kita melakukan kampanye berpasangan. Secara undang-undang tentu kita diberi amanah oleh masyarakat untuk dapat melakukan semua yang terbaik untuk masyarakat Muaro Jambi. Persoalannya adalah dibilang enak, tidak enak, itu pasti ada suka, ada duka. Ada plus minusnya? Ada plus minus lah, pasti. Karena kita diamanahkan oleh masyarakat banyak dengan ekspektasi yang besar. Sehingga kita harus mewujudkan impian-impian itu, paling tidak memang memaksimalkan kemampuan kita. Oke. Ya, sebagai wakil tentu kita mendorong apa yang menjadi kebijakan pemerintah, terutama kepala daerah. Saya wakil kepala daerah, membantu percepatan proses pembangunan, dan tentu pasti ada hal yang puas, ada yang tidak puas, itu sebagai manusia lumrah ya. Ya. Lalu selama 5 tahun yang kurang 10 hari lagi. Iya, siap. Apa yang belum Abang sebagai wakil bupati, sebagai kepala daerah, ini belum tercapai, ini harus saya capai sebenarnya. Sebenarnya karena ada hampir 1825 hari, butuh waktu banyak kepada Tribuners untuk jelasin gitu. Tetapi yang penting-penting diantaranya memang ada PR-PR tertentu yang menjadi PR lanjutan karena kita sudah berakhir masa jabatan hampir sebentar lagi. Pertama terkait dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemudian memperluas kesempatan lapangan kerja. Karena saya melihat dari awal diamanahkan sampai akhir masa jabatan, persoalan lapangan kerja menjadi sebuah hal yang pokok. Di samping infrastruktur, di samping ekonomi, di samping kesehatan dan sebagainya. Jadi memang mesti kita berpikir bagaimana memberikan kesempatan luas kepada masyarakat kita, terutama para pencari kerja, karena tingkat
lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi itu semakin hari semakin banyak. Bertambah terus. Dengan disiplin ilmu yang menurut saya juga banyak, tetapi penyerapan juga agak rendah. Maka impian untuk memperkecil pengangguran terbuka atau tertutup dan sebagainya itu menjadi impian yang belum terwujud, karena kita tahu persis bahwa peluang Muaro Jambi ini untuk dapat memberikan akses investasi itu sebenarnya besar. Dan itu juga dapat menciptakan lapangan kerja. Ya, itu mungkin PR, tetapi di samping itu juga ya banyak hal juga yang memang secara pribadi belum puas untuk dapat menyampaikan ataupun mewujudkan aspirasi masyarakat banyak. Mungkin itu. Jadi ekonomi, macam-macam pekerjaan, infrastruktur, ekonomi termasuk pekerjaan, ya kan, kesehatan, ya, infrastruktur, pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu kita sudah menyampaikan di dalam impian kerja yang memang disampaikan melalui kampanye, kemudian dituangkan dengan RPJMD, dan kemudian tahapan-tahapan per tahun dengan rencana strategis pemerintah daerah. Kemudian itu kita breakdown dengan kemampuan fiskal yang sempit, sehingga kita memerlukan apa sih prioritas-prioritas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Memberikan prioritas itu yang kadang-kadang sulit, mana yang harus didahulukan. Untuk itu maka bertengkarnya di prioritas. Sesungguhnya prioritas itu di mana, ya? Oke, kalau kita tadi bicara apa yang belum tercapai, maka kita juga harus bicara yang sudah dicapai. Apa sih yang menurut Abang ini termasuk legasi di bawah Abang? Kalau secara pribadi tentu banyak pencapaian di dalam pemerintahan juga kita cukup bersyukur, ya kan, karena sudah diberikan amanah. Tetapi pada intinya kita memerlukan pengembangan diri, ya, yang terus menerus. Kemudian pencapaian hidup ini juga mesti lebih pada penekanan kepada bermanfaat dan kita semua orang banyak. Ya kalau soal cerita ke depan tentu banyak waktu yang tidak cukup kita bicara di sini, tetapi pada intinya seperti itu, Mas Dedi. Pertanyaan tadi sebenarnya terjawab di awal tadi, ya. Posisi wakil bupati tadi. Iya, posisi wakil bupati. Itu memang membantu kepala daerah. Dengan tanda kutip kita memang secara jujur saya katakan wakil bupati memang bersama-sama, tetapi merumuskan kebijakan. Memang ada perbedaan misalnya pendapat terkait ini prioritas, ini enggak, itu wajar, tetapi keputusan tetap di kepala daerah. Saya hanya mendorong sehingga proses setiap pengambilan keputusan itu harus berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Walaupun sesungguhnya ada pertimbangan-pertimbangan lain atau prioritas-prioritas lain yang menurut saya lebih kepada pilihan, tetapi menurut yang lain ini bukan pilihan misalnya. Paling begitu. Nah, mungkin itu belum pencapaian. Siap jadi. Oke, Pak Wagub. Ini kan tinggal menghitung hari. Siap. Jadi di hari-hari terakhir ini apa sih yang mungkin dilakukan atau apa sih perasaan yang ada gitu? Enggak, saya selama hampir setengah tahun menjelang berakhirnya masa jabatan, saya mengevaluasi, mencatat apa sih janji yang belum, misalnya apa sih yang memang aspirasi yang memang belum tersampaikan, kemudian secara pemerintahan seperti apa. Karena alhamdulillah saya banyak sekali belajar di Muaro Jambi. Secara 5 tahun, selama 5 tahun kita banyak ditempah dengan suka dan duka. Misalnya kita tahu bagaimana seperti apa manajemen pemerintahan saat ini, kemarin, saat yang akan datang, misalnya impian kita. Saya lihat juga bagaimana budaya kerjanya, profesionalitas ASN-nya misalnya, seperti banyak. Dan saya sulit juga mengungkapkan di sini karena
memang itu menjadi catatan pribadi, menjadi bagian evaluasi. 6 bulan ini saya catat betul, oh ini kekurangan, ini kelemahan, ya. Ini sebenarnya kekuatan kita, ya. Ini peluangnya, sebagainya. Jadi selama 6 bulan dari sisi pemerintahan kita mengevaluasi, dan secara pribadi pun saya juga merasa salah saya apa, ya. Kemudian kekurangan saya apa, kita evaluasi. Makanya evaluasi ini menjadi bagian awal untuk perbaikan, untuk kemampuan kita mengembangkan diri. Mungkin itu. Ya. Boleh tahu nggak salah satu aja apa sih hasil evaluasi? Oh, macam-macam. Pertama, saya dapat membaca kalau dari sisi pemerintahan terkait profesionalitas, budaya kerja, ya kan? Kemampuan untuk mengelola pelayanan. Semua OPD itu bertujuan untuk melakukan pelayanan maksimal. Proses-proses ini itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Ada hambatan-hambatan yang menjadi titik poin sehingga ini harus dievaluasi. Kemudian ini harus tidak boleh terjadi lagi. Kemudian ini harus dibuat terobosan-terobosan. Catatan ini tidak bisa kita lakukan karena sudah hampir habis, dan sebagai wakil pun saya mohon maaf mungkin tidak juga bisa mengambil keputusan yang terlalu kuat karena perbedaan pandangan, perbedaan prioritas, perbedaan kebijakan itu juga berbeda. Kalau dari sisi pribadi tentu alhamdulillah saya bisa membaca karakter orang, ya kan? Saya dapat memahami bagaimana posisi-posisi tertentu sehingga oh ternyata di dunia birokrasi, dulu saya di legislatif, sekarang di eksekutif. Saya memahami bahasa tubuh misalnya kan. Kemudian di eksekutif ini juga saya bisa mempelajari, memahami bahasa tubuh. Sehingga oh ternyata dibutuhkan karakter yang seperti ini, dibutuhkan kemampuan orang yang seperti ini, dan saya memahami bahwa persoalan kebersamaan, persoalan kekompakan, persoalan kerjasama yang baik, saling menghargai, kemudian berkolaborasi, itu menjadi catatan penting bagi saya di dalam 5 tahun ini. Kan bicara evaluasi. Siap. Ya 5 tahun, 6 bulan. Ya, sepertinya itu kan bakal menjadi catatan untuk periode selanjutnya mungkin. Iya. Yang penting finish 5 tahun, evaluasi itu menjadi catatan penting. Saya mau catat dalam sebuah catatan resmi bahwa poin-poin ini menjadi dasar sehingga bisa kita menjadikan pedoman untuk langkah selanjutnya. Itu Mas. Langkah selanjutnya. Oh ya. Walaupun tidak terlalu tegas tapi menjadi kata kunci. Kata kunci. Oke. Bang, ini kan jarak antara masa jabatan berakhir ini, iya, 22 Mei, dengan masa pemilihan serentak itu kan relatif lama, hampir 2 tahun. Oke. Bagaimana Bang melihat waktu ini, disparitas yang terlalu panjang, artinya plus minusnya lah? Kalau di politik tidak ada plus minus lah ya. Tentu hari ini undang-undang mengatakan habis masa jabatan di 22 Mei. Tentu undang-undang juga mengatur bahwa pemilu pilkada serentak itu di 2024 semua. Ada jeda waktu, dan itu adalah sebuah risiko di mana kita berkiprah secara politik. Dan seorang politisi tentu mengambil langkah untuk mengantisipasi proses-proses itu, sehingga oh ternyata pemilunya 2024 kita harus melakukan apa. Ketika memang tidak ada jeda misalnya saat ini atau besok mau pilkada, harus juga seperti apa, karena politisi itu selalu siap di mana saja dan kapan saja, kan begitu. Begitu Mas Edi. Ya. Kami di sini juga sebenarnya seperti itu, siap dan tempatkan di mana saja. Sama saja profesi, tempat di mana saja, dengan medan apa saja, dan begitu semua. Harus siap tempur dimanapun berada ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan pasca jabatan ini? Oh gitu. Ya tentu banyaklah kegiatan pribadi ya, kemudian sosial, ya.
dan saya juga aktif masih di partai politik, tentu melakukan pengembangan diri di partai, di organisasi massa, kemudian ya kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Tentu kegiatan hari-hari, karena jujur saja saya dari zaman dulu memang di legislatif, di eksekutif, tentu hari ini ada jeda, dan bagi saya setiap hari sama saja. Mudah-mudahan lebih dapat mobile, karena mungkin tidak ada kegiatan yang pemerintahan, tetapi kepada kegiatan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan sosial, paling gitu. Lebih banyak untuk keluarga pasti. Karena saya lihat IG-nya banyak sering posting bersama keluarga. Keluarga adalah segalanya, Okay. Dan jelas anak-anak juga masih kecil, butuh bimbingan, butuh arahan, karena kita akan nyesel nanti ketika akan lupa, ketika sebesar apa dulu, sekecil apa dulu. Kita harus tahu perkembangan hari per hari mereka. Makanya jarang posting lain-lain, saya sekali, tetapi keluarga adalah bagian penting, karena ketika diposting waktu masih kecil, besok-besok setelah tua dia akan rindu dengan postingan itu. Ya. Kira-kira apakah nanti, ya ini masih panjang, Ya. Apakah akan ada dari anak mungkin akan melanjutkan ke dunia politik? Kalau itu enggak, anak saya masih kecil-kecil. Satu masih baru masuk kuliah, yang dua masih di pesantren. Iya, masih panjang prosesnya. Dan saya juga masih muda, Mas. Masih harus ngomong dulu kan? Iya. Oke. Pak Wabu, kalau abang ditanya dengan pertanyaan satu kalimat saja jawabannya, untuk menggambarkan Kabupaten Muaro Jambi itu seperti apa? Satu kalimat. Lumayan lah. Maksudnya lumayan di dalam perspektif diri ya, melihat secara fair dan rasional, ya. Itu aja. Gitu aja ya? Ya. Oke, kalau misalkan lebih luas lah, mungkin seperti apa sih sesungguhnya Muaro Jambi itu, baik dari segi pariwisata. Ya. Terus tadi saya bilang untuk investasi kan, Ya. Muaro Jambi terbuka luas sebenarnya. Ya. Terus kita juga kenal kampus-kampus perguruan tinggi umumnya di Muaro Jambi. Jadi saya bilang lumayan, kenapa? Ada hal pencapaian yang belum bisa sangat sempurna dengan potensi yang luar biasa. Kita punya candi, ya? Kita punya kawasan pendidikan yang luar biasa bagus. Ada pengelolaan sumber daya yang memang mesti perlu tangan dingin, kekuatan, sehingga proses-proses mencapai tujuan yang maksimal itu perlu tercapai. Kalau mau ditanya dari awal balik pertanyaan itu, satu kalimat, greget saya. Ya kan, begitu. Jadi memang ada impian, karena potensi investasi yang luar biasa, kemudian sumber daya alam, potensi-potensi lain yang memang mesti bisa dapat kita kembangkan, itu masih lumayan saat ini. Tapi harusnya bisa lebih greget, bisa lebih keras, bisa lebih tajam, sehingga potensi itu tidak hilang oleh waktu. Potensi itu tidak hilang momentum, sehingga kesempatan-kesempatan besar untuk memperluas akses ke masyarakat, kemanfaatannya itu dapat lebih dipercepat. Saya sadari ada loss time-nya, sehingga percepatan itu menjadi menghambat akses yang lebih luas. Saya pikir begitu, Mas Dedi. Ya. Saya ingin tanya juga mengenai beberapa waktu lalu ada wacana Kota Jambi ini dimekarkan. Konsekuensinya adalah tentu wilayah Muaro Jambi mau tidak mau dilepas. Kalau menurut Pak Wabub lah, wacana ini seperti apa sih?
Kalau itu sebenarnya wacana, tetapi secara undang-undang sulit. Secara undang-undang sulit ya? Sulit, karena itu kan harus persetujuan. Oke. Kemudian daya dukung Kota Jambi sehingga punya keinginan misalnya untuk dapat menambah luasan wilayah sepertinya banyak hambatan. Karena kita tahu APBD kita instrumennya itu ada dari DAU misalnya. Syarat-syarat DAU pun itu juga dihitung berdasarkan luas daerah, padatan penduduk dan sebagainya. Dengan menambah wacana itu baru mungkin di atas angin saja, tetapi saya memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Jambi dapat melakukan daya dukung daerah ke kota, penyangga, misalnya infrastruktur, kemudian perumahan pemukiman, kan kelihatan sekali bahwa saat ini pengembangan sudah luas, ya. Kemudian perumahan pemukiman sudah masuk juga ke Muaro Jambi, akses infrastruktur, lihat saja jalan tol yang mau dibangun, ya kan, ngelewatin Muaro Jambi, artinya namanya batas pertambahan wilayah dari kota ke kabupaten kami mungkin itu bukan wacana yang harus kita dorong, nggak ada, karena mungkin pertama kesulitan secara undang-undang mengatur, karena kesepakatan ini saja batas kita aja masih bersoalan, kan begitu, apalagi kita mau menambah persoalan baru. Butuh energi. Tanpa itu pun juga bisa, karena kita bisa kita melakukan kerjasama nih dengan kota, kita kerjasama dengan Batanghari, artinya antar kabupaten, antar kota melakukan kerjasama. Misal saja kita pemadam kebakaran kami misalnya ada di Sengeti misalnya, kemudian ada kebakaran dekat-dekat tempat kita nggak ada kerjasama dengan kota. Begitu sebaliknya, banyak juga di tempat kita di Muaro Jambi seperti di Sukadama itu ada SMP, ya kan? Kemudian banyak juga yang orang Bayung Lincir sekolahnya tempat kita, itu kerjasama dengan antar kabupaten di luar provinsi. Kita cek di sana ternyata yang sekolah itu anak-anak di Musi Banyuasin masuk ke kita. Ya, artinya tidak mengenal batas. Makanya cerita tapal batas, penambahan luas itu tidak usah dibahas lagi karena aksesnya sudah, ya kerjasamanya sudah dilakukan selama ini. Itu poinnya. Ya. Siap. Karena memang kan sempat santer lah dulu kan. Dulu ya. Iya, sekarang memang sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi karena sulit terwujud. Butuh energi besar. Oh iya. Misalkan nanti akan maju dan terpilih kembali, misalnya. Maju apa ini? Iya. Maju menjadi pasangan kepala daerah, nomor 1 entah nomor 2 misalnya kan, terpilih kembali. Apa yang ingin Abang lakukan untuk Muaro Jambi? Itu impian. Jadi orang hidup harus punya impian, dan tentu impian itu berangkat dari pengalaman satu, kemudian wawasan, kemudian diskusi, kemudian melihat aspirasi-aspirasi yang berkembang. Impian itu akan terwujud dengan sendirinya, sehingga tinggal menunggu bagaimana proses hari per hari, tahun per tahun akan berjalan. Yang paling penting satu, niatnya kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Kehadiran kita sebagai misalnya kepala daerah dapat dimaknai dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kemudian melakukan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Impian itu akan terwujud dari semua politisi, tinggal nawaitunya saja, niatnya saja, yang memang harus kita mulai dari hari ini, mungkin itu Mas Dedi. Ya. Impian big dream. Iya. Saya ini Mas Dedi banyak bertanya. Kalau wartawan banyak bertanya, nanti kalau setelah habis masa jabatan, saya pula yang banyak bertanya. Pak bertanya. Iya. Bagaimana jadi wartawan, impiannya suka duka begitu ya. Pak Wagub, selama menjabat, mungkin pasti kan sering turun ke lapangan.
daerah mana sih daerah terjauh yang pernah didatangi? Ya kalau di tempat wilayah kita, alhamdulillah semua daerah sudah kita datengin ya. Karena tentu ada yang terdekat, ada juga yang terjauh. Ya ada yang 3 jam perjalanan dari ibu kota, 3,5 jam dan sebagainya. Tergantung infrastruktur. Kalau mulus semua, ya mungkin sebentar. Mana yang paling diingat kira-kira dari yang terjauh? Macam-macam. Ada di desa Sungai Aur sana, ya kan? Gedong Karya di Kumpi Ilir. Ada di Bahar Selatan sana ujung, Tanjung Lebar dan sebagainya. Ya infrastruktur menghambat arus orang, arus barang, nah ya begitu. Tapi kita udah keliling, ya itu tadi. Sebagai politisi, sebagai kepala daerah, kita memahami apa sih persoalan-persoalan di lapangan. Salah satunya kalau paling ujung itu infrastruktur, ya. Bagi yang misalnya di sektor misalnya perkebunan, mereka juga wah ini harganya turun misalnya kan. Tapi kalau harga naik nggak ngomong-ngomong misalnya. Iya, terus kalau misalnya di pemukiman tentang air bersih, tentang sekolah, ini Pak zonasi dan sebagainya, tentang kesehatan, BPJS macam-macam. Semua pelayanan-pelayanan itu digodok jadi satu. Kita harus bisa memberikan penuntasan masalah yang terbaik. Artinya ya keliling kepada desa-desa itu bagian dari belanja masalah, sehingga dari belanja masalah itu kita bisa formulasikan ini kebijakan yang tepat ini seperti apa ini, kita harus melakukan apa, kita rekomendasikan ke dinas teknis itu seperti apa, dan kemudian aspirasi atau keluhan yang memang dilakukan, diberikan oleh masyarakat kita bisa penuhi untuk kita lakukan perbaikan mungkin gitu. Berarti mirip-mirip wartawan itu. Kalau tadi Pak Wabuk belanja masalah, kami belanja berita itu. Saya turun-turun ke lapangan. Oh gitu ya. Belanja itu untuk menjadi berita. Oh ini. Oh gitu ya. Ya. Jadi belanja berita berita. Ya. Kita belanja masalah. Karena prosesnya itu kita tidak akan bisa tahu ketika kita tidak tahu masalah. Ya. Makanya kita cari masalah dulu nih. Masalahnya apa? Nah gitu. Problemnya tuh di mana? Kalau problemnya di birokrasi, kita harus benahi. Kalau problemnya di aturan, kita baikin regulasinya. Kalau problemnya di kesadaran masyarakat, kita perlu mengadvokasi. Banyak persoalan-persoalan dan maka penting bagi kita memetakan sesungguhnya belanja masalah ini ataupun problem yang ada di masyarakat kita bisa pecahkan sedemikian rupa asal kita berkoordinasi dengan baik, melakukan rekomendasi kebijakan yang kuat sehingga persoalan itu hilang sama sekali. Oke. Oke, Tribuners kita sudah di dekat segmen-segmen terakhir ini. Asik. Nanti 22 Mei hari terakhir mungkin skenarionya seperti apa tuh nanti? Apa mungkin misalkan ada bisa sambut kah, sertijabnya atau gimana nanti? Oh iya. Bukan sertijab mungkin ya karena nanti kan pas dilantik. Ya, ada pelantikan. Insya Allah mungkin 22 Mei selesai. Ada pelantikan pejabat bupati, yaitu pejabat tinggi pertama yang ditunjuk dan diusulkan oleh Pak Gubernur Jambi, kemudian diusulkan ke Mendagri. Ya, yang tahu Pak Gubernur lah ya, karena sudah domainnya beliau, kewenangan, nanti dipilih, kemudian nanti kita tanggal 23 ada serah terima jabatan ya, dan tentunya saat itu juga sudah berakhir masa kami 5 tahun dan memang tinggal bagaimana kami menitipkan yang saya sampaikan tadi dari awal, evaluasi selama sekian bulan ini kita catat betul dan kita minta sambungkan ke PJ bahwa ini masih ada belanja-belanja masalah yang belum selesai. Mudah-mudahan kesinambungan itu dapat menuntaskan karena saya yakin persoalannya juga sama. Ya. Mudah-mudahan Pak PJ Bupati sudah komunikasi ya dengan Pak PJ? Kalau komunikasi dengan semua orang lah Mas Dedi. Tentunya kita melakukan ini loh PR yang ada di Muaro Jambi, tolong disambungkan untuk dituntaskan. Mungkin gitu. Ya. Terakhir nih, ya. Apa sih yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Muaro Jambi di jelang-jelang hari terakhir ini? Ya. Yang saya sampaikan pertama, terima kasih amanah yang diberikan. Kemudian yang kedua, mohon maaf
jika di dalam proses kami memimpin ada kesalahan, tingkah laku, kemudian ada juga aspirasi yang belum tersampaikan, ada keluhan yang macet, ada proses-proses pembangunan yang dianggap penting ataupun yang memang dibutuhkan itu belum tersambungkan dengan baik, belum dilaksanakan, ya saya mohon maaf karena memang kekurangan hanya milik Allah, kekurangan milik kita dan kelebihan hanya milik Allah. Masyarakat Muaro Jambi, terima kasih atas dukungannya selama ini, tetapi yang paling penting bagi saya silaturahim itu harus terus terjaga. Mudah-mudahan selama ini yang sudah terjalin semakin lebih akrab lagi. Mungkin gitu ya, Mas Dedi. Itu pesan-pesan pesan terakhir di masa jabatan. Di masa jabatan. Itu saja sebenarnya sudah menyiratkan lah. Oh iya. Oke Tribuners, demikian perbincangan singkat kita dengan Pak Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Muaro Jambi. Tentu sebenarnya banyak yang akan beliau sampaikan. Mengingat keterbatasan waktu, semoga apa yang kami bicarakan ini bisa memberi manfaat, membuka wawasan kita semua. Saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.